Manchester United akan menyegarkan skuad untuk membantu Ruben Amorim. Setan Merah pun harus menjual beberapa pemain agar Amorim bisa lebih mudah berbelanja. Agenda bersih-bersih skuad ini tentu mengancam nasib beberapa pemain. Menurut The Mirror, sebanyak 10 pemain senior MU terancam terdepak dari Old Trafford. Beberapa pemain kontraknya habis pada akhir musim, sementara yang lain akan dijual untuk mengumpulkan dana guna membangun kembali skuad Ruben Amorim. Menurut laporan Romano, bek MU Victor Lindelof akan menerima tawaran saat kontraknya berakhir. Saat ini kontrak Lindelof akan berakhir pada bulan Juni mendatang. Menurut laporan terbaru dari Mundo Deportivo, Andreas Christensen telah kembali berlatih bersama seluruh skuad Barcelona. Bek asal Denmark itu terlihat berpartisipasi dalam semua latihan yang dipimpin oleh pelatih Hansi Flick yang merupakan pertanda menggembirakan bagi tim. Meskipun Christensen belum mendapatkan izin medis untuk kembali beraksi secara kompetitif, keterlibatannya dalam latihan menunjukkan bahwa ia akan segera kembali beraksi. Meskipun belum ada tanggal resmi untuk kembalinya, harapannya adalah Christensen dapat kembali dalam beberapa minggu pertama bulan Januari 2025. Mantan pencari bakat Real Madrid Mariano Romero mengatakan jika sebuah klub dari Arab Saudi menawarkan 300 juta euro untuk Vinicius Junior, maka Florentino Perez tidak akan ragu untuk menjual bintang Brasil itu. Komentar ini muncul pada saat Real Madrid bersiap untuk membahas kemungkinan perpanjangan kontrak dengan Vinicius Junior. Kontraknya saat ini dengan klub akan berakhir pada 2027 mendatang dan mereka berencana untuk memulai negosiasi musim panas mendatang. Vinicius merupakan salah satu pemain Real Madrid yang paling berharga. Karena itu tak heran jika ia menjadi incaran banyak klub Eropa maupun di luar Eropa. Para pencari bakat Barcelona selalu aktif mengidentifikasi bakat-bakat baru. Fokus terbaru mereka tampaknya tertuju pada prospek muda Brazil Breno Bidon sebagaimana dilaporkan oleh Sport. Gelandang berusia 19 tahun yang bermain untuk Corinthians itu dianggap sebagai salah satu opsi paling menjanjikan di pasar Brazil saat ini. Evaluasi langsung oleh para pencari bakat Barca ini tampaknya telah memperkuat minat mereka pada pemain tersebut. Breno Bidon telah mendapatkan reputasi yang kuat atas kemampuan teknis dan visinya yang luar biasa di lapangan. Dia juga dipandang sebagai seorang yang dapat beradaptasi dengan baik. Pelatih AC Milan Paulo Fonseca mengonfirmasi bahwa Christian Pulisic alami cedera baru jelang melawan AS Roma. Awalnya Pulisic dilaporkan sudah sembuh dari cedera betisnya dan bisa kembali bermain. Namun Fonseca mengonfirmasi bahwa ex pemain Chelsea itu kini justru alami cedera pergelangan kaki. Cedera itu terjadi selama proses pemulihan dan dia belum siap bermain meski dari bangku cadangan. Sementara itu Fonseca juga memberi update soal beberapa pemainnya yang masih alami cedera. Ia mengonfirmasi jika proses pemulihan Rafael Leao dan Yunus Musa dilaporkan berjalan cukup lambat. Kiper Liverpool Quayman Kelleher semakin santer dikaitkan dengan kepindahan dari Anfield. Pemain asal Irlandia ini dikabarkan ingin mencari klub baru untuk mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak. Menurut laporan tim Tol, Newcastle United sangat tertarik untuk merekrut Kelleher. The Magpies memiliki kekuatan finansial untuk merealisasikan transfer ini dan kehadiran kiper 26 tahun itu dianggap mampu meningkatkan kualitas mereka khususnya di posisi penjaga gawang. Newcastle melihat Kelleher sebagai sosok yang berpengalaman mengingat kontribusinya bagi Liverpool. Atletico Madrid dikabarkan mengincar servis penyerang serba bisa milik Liverpool Federico Chiesa di bulan Januari nanti. Menurut kabar yang dilansir Vicahes, tim besutan Diego Simeone ingin meminjam servis pemain yang baru didatangkan ke Anfield di musim panas 2024 lalu. The Reds dan juga perwakilan sang pemain mempertimbangkan untuk menerima tawaran pinjaman. Menurut mereka, mendapatkan menit bermain secara reguler akan membantu Chiesa kembali ke performa terbaiknya. Karena itu Los Rojiblancos bisa menjadi destinasi potensial bagi sang pemain. Barcelona akan menuntaskan kesepakatan untuk merekrut bek tengah Bayer Leverkusen Jonathan Tah. Saat ini Tah memasuki 6 bulan terakhir kontraknya dan telah menegaskan bahwa ia tidak akan menandatangani perpanjangan kontrak. Sejumlah klub telah melirik pemenang gelar Bundesliga tersebut. Namun menurut Sport, Barcelona selangkah lagi mendapatkan tanda tangan Jonathan Tah. Menurut laporan tersebut, Barca telah menawarkan kontrak 3 tahun untuk sang pemain. Kesepakatan kabarnya dapat diselesaikan dalam beberapa minggu mendatang. Manajer Liverpool Arne Slot dikabarkan tertarik untuk mendatangkan penyerang Inter Milan Marcus Thuram untuk menggantikan Darwin Núñez. Menurut laporan Calcio Mercato, Slot dilaporkan sangat tertarik untuk merekrut Marcus Thuram. Slot terpesona oleh kemampuan Thuram yang dianggap sangat lengkap sebagai seorang penyerang.
The Reds dikabarkan telah mulai melakukan pendekatan untuk menggoda Thuram agar bersedia pindah ke Merseyside. Salah satu daya tarik utama yang ditawarkan adalah jaminan posisi sebagai striker utama dalam skuad The Reds. Inter Milan sendiri memasang klausul pelepasan sebesar 85 juta euro untuk sang pemain. Carlo Ancelotti dilaporkan ingin memperkuat sektor bek tengah timnya. Alhasil, ia dan manajemen Real Madrid mulai menyusun nama-nama yang dirasa potensial untuk bergabung dengan tim mereka di tahun 2025. Dilansir Relvo, Real Madrid kini sudah mengantongi satu nama yang ingin mereka rekrut. Mereka tertarik untuk mengamankan jasa Mickey van de Ven dari Tottenham. Menurut laporan tersebut, Ancelotti sudah naksir berat kepada sosok van de Ven. Ini disebabkan sang bek punya penampilan yang apik di Premier League. Ia disebut-sebut sebagai salah satu bek muda terbaik di sepak bola Inggris. Ada rumor menarik terkait masa depan Jarrad Brand White. Bek Everton itu kini dikabarkan lebih dekat untuk bergabung dengan Manchester City ketimbang Manchester United. Dilansir Daily Mail, City saat ini berada di depan MU untuk perburuan tanda tangan Brand White. Ini disebabkan City akan mencoba mendatangkan sang bek di musim dingin ini. Sementara MU dikabarkan tak punya dana untuk transfer itu. Jika situasinya berjalan lancar, bek timnas Inggris itu akan jatuh ke pelukan Manchester City dalam beberapa hari ke depan. The Citizens harus menyiapkan dana di kisaran 75 juta pound sterling. Chelsea dikabarkan siap memberikan penawaran besar untuk mendatangkan striker Inter Milan Lautaro Martinez di musim panas mendatang. Martinez yang baru saja memperpanjang kontraknya dengan Inter Milan hingga 2029 tetap menjadi target utama The Blues. Chelsea menyadari bahwa merekrut Martinez akan sangat sulit. Oleh karena itu, El Gráfico menyatakan bahwa The Blues berencana menyertakan 3 pemain dalam kesepakatan tersebut. Pemain yang dimaksud adalah Mikhailo Mudryk, Beniot Badiashile, dan Carney Chukwuemeka. Inter Milan diyakini akan mempertimbangkan tawaran itu terutama dengan tambahan dana besar. Leicester City tengah mempertimbangkan sebuah langkah untuk memulangkan Harry Maguire dari Manchester United di bursa transfer Januari. Menurut laporan Football Insider, pelatih baru The Foxes Ruud van Nistelrooy disebut sangat menginginkan kehadiran Maguire guna menambal kelemahan di lini belakang timnya. Kondisi pertahanan Leicester musim ini dinilai rapuh dan mereka terancam degradasi dari Premier League. Van Nistelrooy dikabarkan telah melakukan pendekatan pribadi kepada Maguire dalam beberapa pekan terakhir. Ia menawarkan kesepakatan untuk menjadi pemain inti di Leicester. Winger internasional Jerman Leroy Sané kini hanya memiliki sisa kontrak bersama Bayern Munich hingga musim panas 2025 mendatang. Akan tetapi Sané tak kunjung mendapatkan kontrak baru karena ada kesepakatan yang belum tercapai di antara kedua belah pihak. Menurut informasi dari laman Mundo Deportivo, situasi itu membuat Leroy Sané kabarnya mulai mempertimbangkan untuk bergabung bersama Barcelona dengan status bebas transfer pada musim panas 2025 mendatang. Bersama klub asal Spanyol itu, Sané akan kembali bertemu dengan mantan pelatihnya di Bayern, Hansi Flick. Rumor Dani Olmo bergabung dengan Manchester United nampaknya semakin dekat menjadi kenyataan. Ini disebabkan Barcelona tak bisa mendaftarkannya untuk paruh kedua musim 2024-2025 karena masalah finansial yang mereka hadapi. Alhasil, sang pemain bisa cabut dari Barcelona dengan status bebas transfer. The Telegraph mengklaim bahwa transfer Olmo ke MU semakin dekat menjadi kenyataan. Agen sang pemain baru-baru ini mendarat di kota Manchester. Sang agen dilaporkan akan bertemu dengan manajemen MU untuk membahas transfer Olmo ke Old Trafford. Juventus lagi-lagi harus bermain imbang pada laga Serie A setelah hanya bisa mencatatkan skor 2-2 kala menjamu Fiorentina. Partai Juventus versus Fiorentina ini bergulir di Allianz Stadium Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Kevin Thuram membuka skor di menit 20, namun Fiorentina bisa menyamakan kedudukan di menit 38 lewat gol Moisken. Kevin Thuram kembali membawa Juventus unggul di menit 48, namun gol Ricardo Sotil di menit 87 memastikan laga berakhir dengan skor imbang 2-2. Berkat hasil ini, Juventus kini duduk di peringkat ke-6 klasemen dengan koleksi 32 poin. Manchester City memetik kemenangan saat melawan Leicester City di laga pekan ke-19 Premier League. Digelar di King Power Stadium Minggu malam waktu Indonesia Barat, laga ini berlangsung sengit. Pasalnya, Leicester mampu merepotkan Manchester City. Meski begitu, pasukan Pep Guardiola akhirnya bisa keluar dari tekanan dan meraih kemenangan dengan skor 2-0.
Gol pertama Manchester City dicetak oleh Savinho di menit ke-21. Sementara gol kedua City datang di menit ke-74 yang dicetak oleh Erling Haaland. Berkat hasil ini, Manchester City kini mengoleksi 31 poin dan berada di posisi kelima klasemen. Liverpool menutup kiprah mereka di 2024 dengan gemilang. The Reds meraih kemenangan besar 5-0 saat bertandang ke markas West Ham United Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Liverpool membawa pulang 3 poin berkat gol-gol yang dicetak Luis Diaz pada menit 30, Cody Gakpo di menit 40, Mohamed Salah di menit 44, Trent Alexander-Arnold di menit 54, dan Diego Jota pada menit 84. Dengan hasil ini, Liverpool mengukuhkan diri sebagai pemuncak klasemen Premier League pada paruh musim. Mereka kini mengoleksi 45 poin dari 18 laga.